Halo guys, dan guys dari StarTech, kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Kita udah lama banget gak review HP baru, apalagi HP baru yang menarik seperti HP ini, Tecno Phantom V Flip 5G. Yap, gue memang sangat telat banget nge-reviewnya, telat sekitar 2 minggu dari review lainnya karena gue gak dapet barang reviewnya. It's fine, gue udah beli barangnya, cuma tadi gue udah unboxing tapi ternyata gak record, something wrong. Jadi gue masukin lagi, kita unboxing lagi. Untuk video ini kita bakal unboxing dan sedikit hands-on aja, dan sedikit gaming test. Kita bakal coba main Punishing Gray Raven, mini game test aja, karena ini kan chipset juga bukan chipset flagship. Cuma nanti kita bakal buat review, tapi selain review juga kita bakal buat day in the life, seperti di Google Pixel 6a, 7, dan juga iPhone 11. Jadi stay tune lah. Urutannya unboxing, day in the life, baru review. Sampai kita buka, untuk varian sendiri ini variannya cuma ada satu ya kalau nggak salah di Indonesia, cuma yang 8GB RAM dengan internal storage sebesar 226GB. Terus gue beli yang pastinya warna Mystic, atau lebih tepatnya warna purple, of course. Karena seperti kalian tahu, gue suka warna purple ya. Ini ngebukanya gimana sih? Punya baterai sebesar 4000 mAh baterai, dan yang pastinya bisa fast charging tapi hanya sampai 45 watt dan nggak ada wireless charging, nggak kayak di flip-flip HP lainnya. Ngebukanya bisa kita lihat ini sih, mewah banget ya, sangat mewah. Ada Phantom V Flip 5G-nya di sini, dikasih tahu. Di sini ada notice-nya. Ya ini buat yang belum pernah pakai HP flip ya, atau pakai HP yang bisa dilipat, kalian harus hati-hati sama layarnya, karena ini kan layarnya terbuat dari plastik ya, jadi jangan neken pakai kuku karena itu bakal ngebekas selamanya. Be careful with it. Di sini ada NFC yang pasti di belakang. Kita kepinggirin dulu aja. Ini unboxing experience menurut gue mantep banget ya, Phantom. Nailed it. Bukan Phantom, Tecno maksud gue. Di sini ada, kita lihat box yang kiri. Oh ya, ini gue suka banget ya. Tekstur boxnya tuh dia kayak leather gitu loh. Kayak dibikin leather. Ya sama kayak desain belakangnya si Tecno-nya. Yang bikin small touch kayak gini tuh bikin gue suka. Di box ini kalau kita buka dia ada casing bawaan. Dan ini gue bisa bilang casingnya mantep ya. Jadi casingnya warna purple yang pastinya, light purple, ini nggak se-dark purple yang mousepad gue. Teksturnya enak, dia grippy. Teksturnya ngingetin gue sama tekstur, apa itu namanya? Tekstur aspal ya, kayak tekstur aspal. Di sini juga kalian dapat stiker ya, stiker lucu ini. Nggak tahu stiker apaan, maskot Tecno mungkin, kucing. Dan di sini kita itu ada yang isinya ada SIM ejector dan juga kabel data. Kerasa hefty nih charging brick-nya. Yap, dia charging brick ya, 45 watt Tecno charger. Langsung aja kita fokusin ke HP-nya ya, kita lihat-lihat nih HP-nya. Langsung aja kita buka. Nah, jadi ini dia Tecno Phantom V Flip. Di kamera iPhone gue ini kelihatannya kayak biru ya, apalagi di belakang, di depan mousepad kayak gini nih. Dia kelihatannya kayak lebih ke biru ya daripada ungu, tapi kalau misal gue ambil keyboard gue, bentar ya. Nah, kalau misal gue ambil keyboard custom gue, kalian bisa lihat videonya nanti. Gue bakal taruh juga di deskripsi. Ini keyboard custom yang gue buat, by the way. Nah, kalau kita lihat ini sebelahannya lebih mirip lah ya. Tapi memang ini purple-nya tuh lebih ke arah purple biru ya, daripada purple, legit purple gitu. Antara biru sama purple. Di sini ada logo V-nya, kelihatan sangat mewah. Untuk bodi belakangnya sebenarnya terbuat dari plastik ya kayaknya. Tapi dia kan dibalut sama kayak eco leather gitu, dia material tuh eco leather, jadi kelihatan keren. Untuk frame samping dia itu pakai frame aluminium yang pastinya jadi kerasa sangat-sangat premium dipegang di tangan. Dan untuk hinge-nya, dia hinge-nya terbuat dari steel yang pastinya biar aman dan biar kokoh. Kalau di flip kayak gini bentuknya, dia untuk flip posisinya juga mantap ya, dia flip posisinya dia sudah flush, jadi nggak ada gap, mantap. Kalau di Z Flip yang sebelum Z Flip 5 kan kalau nggak salah dia masih ada gap ya. Jadi agak kurang keren. Di sini ada Phantom logonya. Bisa kita lihat. Untuk screen protector, ininya aja udah dikasih ya. Sharingnya tuh dia udah dikasih. Dan speaking of cover display, ini tuh dia cover display-nya 1,3 inci. Dan bisa paling terang brightness-nya di 800 nits. Sedangkan kalau misalnya kita buka, main screen-nya dia di 6,9 inci, lumayan besar. Dia itu Super AMOLED 120Hz display. Cuma memang dia brightness-nya hanya bisa sampai 1000 nits. Wajar banget, ini kan HP mid-range. Dan kalau misalnya kita ke bawah, di sini bisa kita lihat ada speaker yang udah stereo speaker, USB Type-C, nice. Dan ini juga ada NFC, cuma yang pastinya bisa kita lihat ini kan flip phone, karena tipis dia nggak ada headphone jack sama sekali ya.
Terakhir gue pakai flip phone tuh kan Z Flip 3 ya. Jadi memang gue lumayan excited sama ini lagi, cara makanya di tahun 2024 semenarik apa. 2023 akhir ya, technically. Di sini ada fingerprint sensor, power button, fingerprint sensor masih sangat smooth juga, pasti ini bukan HP bekas. Gue kebiasaan ngecek HP bekas. Desain sendiri sih keren ya, gue suka detail kecil yang di Type-C-nya kayak agak naik gitu frame-nya, kelihatan keren, gue suka. SIM sendiri kalau misalnya kita colok, dia hanya single SIM ya kayaknya ya. Kalau nggak salah dia hanya single SIM. Dan dia udah ada rubber gasket, bisa kita lihat. Tapi untuk IP certificate sendiri, dia nggak ada IP certificate. Nggak kayak di Z Flip yang udah IPX8 ya. Di sini nggak ada IP certificate, jadi kayaknya kalau misal kesemprot dikit air masih bisa, tapi gue nggak rekomen kalau misal dipakai buat shower gitu ya. Nggak rekomen deh. Bisa kita lihat, di sini udah ada screen protector juga di layarnya pastinya. Dan untuk garansi sendiri, Tecno sebenarnya cukup bagus garansinya. Dia ngasih 1 tahun screen replacement. Kalau ada masalah layar dikasih 1 tahun. Ya sama kayak Samsung Care ya. Kalau kalian beli Z Flip juga kan dikasih 1 tahun gratis untuk screen replacement. Udah lumayan oke lah. Jadi kita mau boot up dulu HP-nya, gue bakal install aplikasi, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impression atau hands-on-nya. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Yang pertama kita tes seperti biasa fingerprint sensornya ya. Fingerprint sensor kita langsung tes 1, 2, 3. Lumayan cepat, bisa kita lihat scanningnya cepat ya, dan juga dia masuk home screen-nya. Lumayan snappy, lumayan cepat, dia nggak ada masalah sama sekali. Ini gue tangannya lagi super kering juga, dia masih bisa kalau bisa pakai telunjuk. Dia masih nge-scan dengan baik. Ya, scan-nya sih nggak beda jauh sama Z Flip ya. Gue malah lebih suka di Tecno power button-nya, karena dia power button-nya tuh dia nggak mendelep, dia kayak power button biasa. Jadi kelasnya lebih natural. Nah, kita bahas untuk settings-nya. Disclaimer, ini hanya hands-on aja, untuk lebih detail seperti biasa di review-nya. Kalau misalnya kita ke setting, HP ini udah out of the box di, bisa kita lihat, iOS 13 based on Android 13. Ini artinya HP disupport 2 tahun aja sayangnya, nggak 3 tahun. Ya ini salah satu kelemahan besar Infinix atau Tecno ya. Di supportnya tuh bentar banget. Next kalau bisa at least HP harga segini 3 tahun lah, please. Anyway, sampai Android 15 dia untuk support Androidnya ya masih cukup oke. Dan untuk chipsetnya bisa kita lihat dia pakai MediaTek Dimensity 8050 fabrikasi 6 nanometer. Nah, ini GPU-nya juga cukup oke ya, bisa dibilang ini performance-nya tuh mirip-mirip sama Snapdragon 778G. Nanti untuk full review-nya gue bakal liatin juga Antutu dan teman-temannya. Dan di akhir video ini kita bakal coba tes main Punishing Gray Raven ya di settingan rata kanan. Karena HP ini gue bisa bilang untuk heat management-nya kurang bagus, karena pertama HP ini HP flip ya, jadi wajar rata-rata HP flip tuh memang untuk heat management-nya, terutama untuk main game atau heavy usage, itu kurang bagus. Tadi gue habis install aplikasi aja, daerah kameranya udah lumayan panas ya, install aplikasi, multitasking. Tapi ya sebenarnya gue bilang, dia cepet panas ya, jadi wajar banget sih untuk HP flip kayak gini, tapi itu nggak seterikaan Z Flip 3 yang pakai 888, tenang. Untuk performance, ya ini seperti HP mid-range. Ini ngingetin gue sama Google Pixel 5 atau sama Xiaomi 12 Lite. Ya kayak gitulah performance-nya, nggak beda jauh menurut gue. Refresh rate-nya juga dia bisa atur di sini. Kalau misalnya kita ke settings, terus kita ke display, kalian bisa atur refresh rate-nya. Di sini gue refresh-nya di auto switch. Untuk layar di LTPO, jadi bisa sampai kecil banget ya refresh rate-nya. Kalau nggak salah sampai 10 atau 30, gue lupa lagi. Jadi bisa nge-save baterai dengan baik. Nice. Kalian juga bisa pilih kalau kalian ingin lebih irit baterai, bisa di 60 atau di 90 Hz. Bagus banget ya, dia Tecno ngasih settingan 90 Hz. Jadi kerasa bener-bener, itu menurut gue care lah Tecno sama HP-nya. 90 Hz menurut gue the best. Untuk keduanya baterai jadi oke, gak terlalu boros, tapi masih bisa smoothness-nya. Dan mumpung kita lagi ngomong tentang layar ya, displaynya first impresi cukup bagus. Ini displaynya memang ngingetin gue banget sama Z Flip 3. Cukup oke in general. Sensitivity cukup bagus, nothing wrong, gue nggak ada keluhan sama sekali. Dan kalau misalnya kita tes untuk haptiknya, ini HP cukup oke. Bukan terbaik, dia menurut gue haptiknya sudah kayak HP flagship, kerasa panci, nggak kerasa suara, bagus. Tapi memang haptiknya agak kurang powerful sih. Yang ini haptiknya kayak, ya bisa dibilang 7 dari 10 kalau misalnya mau dibanding sama haptik Google, tapi kalau mau dibanding sama Z Flip sih ini 9 dari 10 dibanding Z Flip. Cukup bagus sih, udah cukup bagus. Untuk cover screen,
ini kita bisa bisa di customize sendiri, di setting juga. Kalau bisa kita setting dan kita ke cover screen correction, kalian bisa pakai cute pads ya. Ini kayak Tamagotchi aja pretty much. Buat yang umurnya tua, mungkin yang seumur gue tahu Tamagotchi apaan, nostalgia banget. Bisa cover screen personalization ya, kalian bisa atur pakai kayak jadi jam ya, atau bisa kalian bisa pakai gambar sendiri kayak gue. By the way, gue juga bakal taruh link si cover screen-nya ya, kalau misalnya kalian mau ini nih lucu, Chibi Fair. Gue bakal taruh di deskripsi. Kalian bisa widget juga. Untuk widget sih kurang banyak ya. Dia hanya segini aja widgetnya, nggak ada lagi. Gue nggak tahu apakah bisa install di aplikasi, tapi widget cuma segini. Dan yang gue mau bahas satu lagi, supportnya lumayan bagus. Kalau misalnya gue pakai Apple Music juga, kalau misalnya kita main lagu, terus kita tutup, kalian tinggal swipe ke kiri, nyalain, swipe ke kiri, dan dia langsung bisa kita lihat. Ini agak gelap layarnya. Kita terangin dulu layarnya deh ya. Kita terangin dulu layarnya, matiin adaptif. Kita tutup, double tap, swipe left, bisa kita lihat. Ada settingannya di sini, bisa kalian pause dan kalian play lewat cover screen. Jadi lumayan bagus ya buat MP3 player gitu. Dan kalau misalnya kita swipe to the right, ini dia widget-widgetnya. Ya, simple widget. Ini mirip banget Apple Watch, mirip Apple ya. Basic widget, dan dia itu memang kalian nggak bisa doing much ya. Kalau misalnya kalian mau doing something, rata-rata dia harus buka aplikasi. Stopwatch, record itu bisa dilakuin di sini. Tapi ada hal yang nggak bisa, kayak kalender kalian harus buka ya, ada logo kunci kayak gitu, harus di HP sendiri. Dan gue mau bahas untuk hinge-nya. Ini menurut gue hinge-nya sih lebih bagus daripada Z Flip 3 dan 4. Z Flip 5 yang pasti lebih baik, tapi ini menurut gue lebih bagus daripada 4 dan 3. Kenapa? Karena pertama kalau kita tutup, dia itu flush. Dia nggak ada gap, dan dia itu nggak naik terus turun gitu, dia benar-benar flat, jadi kelihatan premium. Terus yang gue suka juga, crease-nya. Kita ngomongin crease-nya sendiri, crease-nya ini lebih nggak kelihatan daripada Z Flip 3 atau 4. Harus dipinggirin, dan kepinggirin juga nggak kelihatan ya. Bisa kita lihat, harus kayak, nah baru kelihatan tuh. Ini lebih nggak kelihatan daripada Z Flip 3 atau 4. Nice, Tecno, good job. Untuk HP Flip pertama ya, ini bagus banget sih. Mungkin dia belajar banyak banget dari Phantom Fold ya. Jadi pas ngebuat ini benar-benar di-refine sebagus mungkin. Gue sangat appreciate. Dan daripada kita banyak ngomong, kita langsung aja tes untuk kamera quality-nya ya. Untuk kamera quality, ini kamera belakang dia itu di 64 megapiksel. Dan untuk kamera keduanya itu ultra wide, nice choice. Dia di 300 megapiksel. Untuk video record, dia sampai 4K 30 kalau nggak salah. Nanti kita bakal lihat juga. Dan untuk kamera depan, dia itu 32 megapiksel dan bisa nge-record di 2K sampai 2K, 30 fps. Lumayan mantap untuk vlog ya. Kita langsung tes untuk kameranya. Gue bakal taruh juga beberapa sampel, tapi kita bakal tes dulu untuk di sini. Dia pakai, ini gue matiin AI-nya dan gue matiin flash ya, karena foto menurut gue lebih bagus dari tanpa hal tersebut. Ini untuk main kameranya. Ini untuk ultra wide, dia ada 2x zoom, tapi 2x zoomnya pasti bakal di crop dari main kamera. Ultra wide sih kelihatan nothing spesial ya. Dan gue bakal tambah-tambahin lagi tuh foto-fotonya, gue bandingin juga simple banget sama iPhone 14 Pro Max. Itu yang pastinya bukan apples to apples. Ini gue ngebandingin aja HP yang jauh lebih mahal sama Phantom. Main kamera sih masih cukup oke ya. Cuma memang ultra wide ini kelemahan banget sih. Detailnya menurut gue agak kurang dan soft. Dan untuk selfie-nya, ini dia kayak gini. Nice. Tapi menurut gue selfie-nya kalian bisa pakai mode flip kayak gini aja ya. Kalau misalnya kita coba selfie sekali lagi. Nah, kayak gini. Kita coba foto di angle yang sama. Bisa kita lihat kualitasnya memang lebih bagus. Jadi sih kalau misalnya kalian ingin selfie benar-benar bagus, mendingan ditutup dulu ya kalau pakai cover screen, jadi bisa pakai main kameranya. Itu sih salah satu kelebihan dari flip phone. Untuk hinge juga dia bisa kita lihat, dia bagus ya. Gak kayak zaman-zaman hinge zaman dulu, dia bisa di angle yang even kayak gini juga bisa loh. That's pretty cool. Dan yang pastinya, karena dia bisa melakukan hal tersebut, kalau misalnya kita buka video di YouTube, misalnya kita buka videonya Mr. Who's the Boss, my favorite YouTuber, kalian giniin, dan dia sama kayak Z Flip bisa mode kayak gini. Jadi kalian bisa makan sambil nonton video tanpa ada masalah ya. Very nice, mantap. Langsung aja kita tes untuk gamingnya. Videonya pasti bakal lama karena ini bukan video full review, jadi kita bakal lebih banyak basa-basi. Kita langsung aja tes untuk gaming performance-nya. Kita main Punishing Grey Raven, bentar aja kita bakal main sedikit stage-nya. Gue penasaran performance-nya gimana ya. Gue langsung skip aja ke main menunya.
Punishing Graded Event. Oke, sudah di main menunya, kita langsung aja ke setting dan kita rata kananin. Ini pas gue launch udah mulai kerasa anget HP-nya. Karena memang ini dia pakai MediaTek Dimensity, bukan yang baru ya, ini yang 1 tahun sebelum, bukannya versi 7. Gue sih harap ini pakai 7300 yang seperti kata Juragan Tekno. Kayaknya ini lebih bagus sih daripada 8050 Dimensity. Anyway, bisa kita lihat FPS dia bisa sampai 60 ya, high itu 60, kita save aja. Dan kita coba main yang simple aja deh, kita coba sedikit Phantom Pain ya. Terus Phantom Pain udah chaos, oke ini lumayan. Kita coba satu match aja, karena ini kan hanya first impresi. Kita pakai full team aja deh, let's go. Kayaknya nggak usah deh. Ya, kayaknya pakai ini cukup ya nggak sih? Mana satu lagi, nah. I think we can do that ya. Speakernya sih oke nih, cuma emang bukan flagship ya. Dia speakernya yang pasti kayak mid-range kualitasnya. Aduh, nggak ada birunya lagi. Oh, ada. Lu dodge gimana sih? Aduh. Kayak ada delay tadi dodge saya. FPS agak turun kalau lagi ult ya. I can see it well. Oh my god, cepet banget ya. Holy shit. I can dodge. There you go. Agak susah main di kamera ya, soalnya jauh banget sama layar gue. We did it. Bisa kita lihat FPS sih nggak 60 banget ya. Lumayan panas juga HP, anget lah. Ya untuk main Punishing Graded Event sih game yang nggak terlalu berat kayak gini masih nyaman, masih oke. Tapi seperti gue bilang, ini emang bukan HP gaming ya. Jadi ya first impression sih gue benar-benar respect banget sama thank you Tekno udah berani banget ngeluarin HP flip termurah pretty much sekarang ya on the market. Di seluruh dunia ini paling murah, 8 juta atau $600 di luar negeri. Ini benar-benar insane banget sih. Akhirnya ya flip bisa ke consumer. Memang chipset bukan flagship nggak kayak di Samsung Z Flip, tapi ya gue seneng aja gitu. Karena gue salah satu orang yang suka banget sama flip atau fold. Gue suka banget sama masa depan folding flip kayak gini. Jadi gue seneng akhirnya ada HP budget flip. Very nice. Cuma segitu dari videonya untuk first impression and hands-on. Yang pastinya nanti minggu depan atau 2 minggu lagi bakal ada reviewnya. Dan juga nanti bakal ada day in the life, kita jalan-jalan pakai HP ini. Seharian gimana rasanya. Gue bakal nge-second dari HP ini yang pastinya. Jadi stay tune aja untuk update-nya. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kalau misalnya ada komen atau ada rekomendasi, bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian ingin wallpaper form yang ada di cover screen, gue udah taruh linknya di deskripsi. Kalau misalnya kalian ingin HP ini, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin beli HP ini kayaknya bakal on sale nanti minggu depan. Jadi stay tune aja. Ya nggak minggu depan banget sih. 2 minggu lagi. Stay tune. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk nge-review HP ini. See ya.